Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Kapten Iqbal Papeo. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi sahabat pendengar Radio Cakrawala di mana saja berada. Apakah kabarmu dahsyat hari ini? Saya percaya kabarmu dahsyat karena Allahmu, Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Doaku kita semua baik-baik dan sehat-sehat, bahkan bahagia-bahagia saja. Rumah tanggamu diberkati, suami, istri, bahkan anak-anakmu serta keluargamu dan seisi rumahmu. Pekerjaan dan pelayananmu semakin diberkati Tuhan. Amin. Sungguh senang sekali kembali pagi ini saya Kapten Iqbal boleh menemani dan menyapa saudara dalam acara yang istimewa, Renungan Oasis Fajar, Radio Cakrawala kebanggaan kita bersama. Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bersama-sama firman Tuhan yang akan menuntun kita untuk semakin peka terhadap suara Tuhan. Tuhan Yesus tolong kita. Tuhan Yesus berkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga yang mulia, pagi yang indah ini Tuhan kami panggil nama Allah di dalam nama Yesus, mengucap syukur dan berterima kasih karena Allah yang dahsyat itu telah menolong kami, telah memberkati hidup kami, sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan kuat kuasa yang baru, menikmati udara yang baru, berkat bahkan rahmat yang baru yang Tuhan sudah siapkan sediakan bagi kami. Bapa di surga, pagi ini mengawali aktivitas kami, mengawali seluruh kegiatan-kegiatan kami, pekerjaan kami rindu dengar firman-Mu. Kami rindu dilawat oleh Allah. Kami rindu mengalami jamahan Tuhan, supaya lewat jamahan dan lawatan Tuhan, kami punya kekuatan yang baru menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Tuhan terima kasih, berkati hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, berkati Radio Cakrawala menjadi media corong Allah untuk memberkati umat. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan. Berkati semua pendengar Radio Cakrawala. Biarlah setiap kami mengerti, memahami apa maksud Tuhan dari kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Allah yang dahsyat, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu, saudara-saudara pendengar Radio Cakrawala. Pagi ini kita rindu mendengar firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasal 15 ayatnya yang ketiga. Satu ayat dari firman Tuhan ini. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Ayat yang cukup singkat, tetapi ayat ini begitu tegas, begitu jelas dikatakan kepada kita bahwa Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Sahabat pendengar Radio Cakrawala, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab karena kasih setianya yang sempurna atas hidup kita, sehingga pagi ini Tuhan beri waktu terbaik untuk kita mendengar firman yang berkata, Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya.
kekuatan firman yang akan menolong kita. Kekuatan firman yang menegaskan kepada kita bahwa anugerah Allah dan pertolongan Allah ajaib dalam hidup kita. Pagi ini kita akan mengalami kemenangan dari firman Tuhan ini. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Sebelum saya ingin menyampaikan bagian firman Tuhan ini, saya rindu mengucapkan selamat Hari Pahlawan kepada semua kaum perempuan-perempuan hebat. Selamat Hari Kartini kepada semua kaum wanita. Tetaplah menjadi wanita yang hebat. Terus berjuang dalam kekudusan sebagai pahlawan di dalam keluarga, di dalam gereja, dan sebagai pahlawan di dalam bangsa kita. Merdeka, haleluya. Rasanya saya ingin sekali menyanyikan lagu Ibu kita Kartini. Yang pasti Tuhan berkati kita semua. Amin. Sahabat pendengar Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, kembali pada perikop kita hari ini. Alkitab menuliskan dengan tegas, Tuhan itu pahlawan. Pahlawan berasal dari bahasa Sanskerta, pala, yang berarti hasil atau buah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pahlawan dimaknai sebagai orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran, atau pejuang yang gagah berani. Tuhan itu pahlawan, berarti dia adalah pribadi yang dahsyat, pejuang yang gagah berani dan mau berkorban untuk kita. Bahkan dia berkorban sampai di atas kayu salib, hanya untuk menjadi pembelaku. Dia pembelaku, dia penolongku, dia penebusku. Bersama dia ku tak akan goyah, bersama dia ku tak akan takut. Alkitab berkata, Tuhan akan berperang bagimu dan kamu akan diam saja. Haleluya, sungguh dia adalah pahlawan yang sejati. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada dua hal penting yang ingin saya sampaikan sehubungan dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan itu pahlawan perang. Maka yang pertama, kita tidak akan takut sebab dia pahlawanku. Kalau Yesus pahlawanku, kalau Allah itu pahlawanku, kalau Tuhan itu pahlawanku, maka aku tidak akan takut. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pendengar Radio Cakrawala di mana saja Anda berada, fakta menunjukkan, membuktikan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup tanpa pertolongan Tuhan. Manusia sebagai orang percaya, kita butuh Tuhan. Kita butuh pertolongan Tuhan. Pertanyaannya, siapakah yang dapat hidup tanpa pertolongan Tuhan? Siapakah yang dapat menolong kita dari belenggu dosa yang keji? Siapakah yang dapat menyelamatkan kita dari kematian kekal? Tidak ada. Tidak ada yang bisa menolong kita menghadapi peperangan kehidupan ini. Kita sangat membutuhkan Tuhan. Kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan yang adalah pahlawan perang itu. Dia sanggup menolong kita memerangi dosa dengan segala kejahatan. Alkitab mengatakan bahwa dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Bahwa Tuhan Yesus berkuasa menolongku. Bahwa dia adalah satu-satunya penolongku. Yang oleh karenanya kita tidak akan goyah, kita tidak akan khawatir, kita tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan oleh musuh-musuh kita jika Tuhan Yesus ada di pihak kita? Apa yang dapat dilakukan oleh musuh-musuh kita jika Tuhan Yesus sebagai penolong dan pembela kita? Sahabat pendengar Radio Cakrawala di mana saja berada,
Percayalah bahwa Dialah satu-satunya penyelamat kita dari jerat dosa dan maut. Dialah penolong kita. Dialah yang akan berperang bersama-sama dengan kita menghadapi peperangan hidup. Dia adalah juru selamat kita yang menolong kita terbebas dari kebinasaan abadi. Dia yang bangkit dari antara orang mati telah menjadi penolong kita dari kekelaman maut. Kemudian dia menyediakan tempat bagi kita. Oh saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di dalam peperangan-peperangan hidup yang kita hadapi setiap waktu, peperangan-peperangan yang terus mendesak kita untuk kalah, untuk jatuh, di dalam peperangan itulah Allah hadir sebagai pahlawan perang untuk kita. Sebab itu pegang kebenaran firman yang tertulis dalam kitab Mazmur 33 ayat 20 begini bunyinya. Jiwaku menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Bapak ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di tengah-tengah peperangan hidup yang kita alami, yang kita hadapi, yang kita jalani setiap hari, pastikan bahwa kita menantikan Tuhan sebagai penolong. Pastikan bahwa kita punya tempat untuk Kristus hadir sebagai pembela, hadir sebagai pahlawan, hadir sebagai penolong. Sahabat pendengar Radio Cakrawala di mana saja berada, melalui firman Tuhan ini kita diajar semakin mengenal Dia, bahwa Dia ada untuk kita bahkan di masa-masa tersulit sekalipun. Oleh karena iman kita percaya, oleh karena iman kita yakin, oleh karena iman kita berdiri teguh sampai hari ini, memberikan ruang, memberikan tempat untuk Dia menyertai dan diam di dalam hidup kita. Oh Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, berbahagialah kita, karena Allah kita adalah pahlawan perang. Dialah yang akan menolong kita selamanya. Berbahagialah kita yang sudah memperoleh pertolongan Tuhan, karena Dia telah menyediakan bagi kita bagian kehidupan yang sempurna. Berbahagialah kita yang sudah menemukan Allah, menemukan Yesus, mempercayai Allah, mempercayai Yesus sebagai pahlawan perang, sebagai penolong yang ajaib. Dialah yang akan menolong, membela, bahkan menyelamatkan kita dari segala kebinasaan hidup yang kita hadapi setiap waktu. Poin yang pertama, kita tidak akan pernah menjadi takut. Kenapa? Karena kita yakin Dia adalah pahlawan perang itu. Karena kita yakin Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang dahsyat, yang berotoritas di dalam kehidupan kita. Yang kedua, waktu kita tahu bahwa Dia adalah pahlawan perang, maka dipastikan bahwa kemenangan sejati akan menjadi bagian kita, karena Tuhan itu pahlawan perang. Sebagai pahlawan perang itu berarti Allah ada di pihakku. Itu berarti kemenangan seharusnya sudah menjadi bagian kita. Seringkali dalam menghadapi setiap sulit dan rumitnya polemik persoalan hidup kita, kita mengalami kegagalan dan kekalahan. Akibatnya begitu banyak orang yang putus asa dan menyerah pada keadaan. Firman Tuhan hari ini berkata, Tuhan itu pahlawan perang. Artinya Allah tampil di depan kita sebagai pembela kita. Maka sudah seharusnya lah kita menghadapi musuh kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Alkitab katakan, aku akan berperang bagimu dan kamu akan diam saja. Artinya bahwa rahasia kemenangan dalam medan perang hidup kita adalah Allah sebagai pahlawan perangnya. Inilah rahasia kemenangan itu, bahwa di tengah-tengah peperangan hidup kita, Allah hadir sebagai pahlawan perangnya.
Seringkali kita yang salah dan tidak mau belajar dari kesalahan itu. Bahkan kita tidak keluar dari kesalahan itu. Terlalu sering, bahkan teramat sering. Dalam menghadapi pergumulan hidup, masalah, tantangan, dan pencobaan yang kita alami, kita menyelesaikannya dengan kekuatan kita sendiri. Kita menghadapi peperangan itu dengan mengandalkan hebat dan gagahnya kita. Akhirnya apa yang kita alami? Kita gagal, saudara. Kita kalah perang. Musuh menari-nari atas kekalahan kita. Kita menjadi orang Kristen yang abu-abu. Wah, ini bahaya ini. Banyak orang Kristen yang abu-abu. Percaya Tuhan tetapi tidak mengandalkan Tuhan. Mau berkatnya tetapi tidak taat pada kebenarannya. Mau berkatnya, maunya diberkati tetapi tidak taat kepada Kristus. Ini orang Kristen yang abu-abu. Lalu kita menjadi orang Kristen yang hidup tidak kudus. Tema teritori mengatakan bahwa rayakanlah kekudusan hidup di dalam Kristus. Tetapi kita menjadi orang Kristen yang hidupnya tidak kudus. Mabuk-mabukan, zina, selingkuh. Kita tidak menjadi garam dan terang di lingkungan di mana kita tinggal. Sahabat pendengar Radio Cakrawala di mana saja berada, mari kita kembali kepada Tuhan. Back to Bible, kembali kepada firman. Buatlah terobosan perang bahwa Allah itu pahlawan perang di dalam hidupmu. Dialah yang memimpinmu. Stop komplain terhadap rencana Tuhan. Stop komplain terhadap agenda Tuhan. Stop komplain terhadap rancangan-rancangan dahsyat yang Allah buat dalam hidup kita. Mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan, yang kita harapkan. Tapi sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, stop andalkan kekuatanmu sendiri. Stop bersandar pada kehebatanmu. Stop bersandar kepada keahlianmu. Stop bersandar pada kekuatanmu sendiri. Ingat, jangan jadikan Tuhan yang nomor 2. Jangan jadikan Tuhan yang nomor 2. Seolah-olah Tuhan itu ban serep. Jangan. Tuhan bukan solusi terakhir. Setelah tidak ada jawaban yang lain, setelah kita berjuang, setelah berusaha, gagal maning. Lalu kita mulai mencari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabat pendengar Radio Cakrawala di mana saja berada. Allah bukan ban serep. Allah bukan cadangan. Dia adalah pahlawan perang. Alkitab katakan Tuhan itu pahlawan perang. Artinya dia yang utama. Sebab itu mulai saat ini kembali kepada firman. Muliakanlah Tuhan di atas segala-galanya. Dialah prioritas utama dalam hidup kita. Sehingga setiap masalah yang kita hadapi, setiap tantangan yang kita hadapi, persoalan, problem yang datang silih berganti dalam hidup kita, kalau Yesus sebagai pahlawan perangmu, maka saya mau katakan, setiap masalah yang datang, setiap tantangan yang datang akan terselesaikan dengan sempurna. Kenapa? Karena kita punya Allah yang adalah pahlawan perang. Allahku jauh lebih besar, Allahku jauh lebih dahsyat dari sekedar persoalan hidup yang kita alami. Termasuk pada saat kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Termasuk pada saat kita menghadapi keterpurukan ekonomi bangsa. Ekonomi rumah tangga sedang bermasalah. Hubungan suami istri sedang bermasalah. Anak-anak butuh dana yang besar untuk pendidikan. Ladang-ladang tidak menghasilkan. Sawah tidak menghasilkan. Gajian telat. Dan masih banyak persoalan-persoalan hidup yang datang. Seolah-olah menjadi momok yang menghantui setiap perjalanan hidup kita. Tetapi saya mau katakan, kita mulai belajar untuk memperkatakan, Allahku dahsyat. Allahku jauh lebih besar dari setiap persoalan pencobaan hidup
yang kita alami. Dengan demikian, kita akan mengalami kemenangan yang sejati. Kita akan mengalami kemenangan yang sejati ketika kita menempatkan Tuhan sebagai yang utama, sebagai yang prioritas. Kenapa? Karena Dia adalah pahlawan perang. Akhirnya, saudara-saudara pendengar Radio Cakrawala di mana saja berada, Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Di dalam Dia ku tak akan takut, ku tak akan goyah, sebab Dialah pahlawanku. Di dalam Dia ada kemenangan sejati, sebab Dialah pahlawan perangku. Maka masihkah engkau mau mengandalkan kekuatan selain daripada Allah? Sahabatku, persoalan boleh datang, tantangan boleh menghiasi hari-hari kita, tetapi dengarlah, Allah kita jauh lebih besar dari setiap pergumulan dan persoalan hidup yang kita alami. Rasul Paulus katakan, jika Allah di pihakku, siapa yang akan melawan aku? Siapa yang akan menantangmu? Siapa yang akan mengganggu hidupmu? Pemazmur juga mengatakan dalam Mazmur 118 ayat yang ke-6, jikalau Allah di pihakku, siapa yang akan melawanku? Bapak ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Rasul Paulus katakan di dalam Roma pasal 8, kita lebih daripada pemenang. Jikalau Allah di pihakku, kita lebih daripada pemenang. Atau urutannya seperti ini, jikalau Allah di pihakku, siapa yang melawan aku? Tidak ada. Bahkan aku akan menjadi lebih daripada pemenang. Maka sahabat-sahabat pendengar Radio Cakrawala, putuskanlah hari ini. Engkau pilih Allah sebagai pahlawan perangmu, atau dunia dengan segala tipu muslihatnya. Akhirnya, pilih Allah, ada hidup. Pilih dunia, jiwamu binasa. Sudah tahu jawabannya? Sudah tahu keputusannya? Tuhan Yesus tolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga yang mulia, hamba-Mu selesai berbicara. Terima kasih untuk kebenaran firman yang Engkau nyatakan kepada kami. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Terima kasih Bapa. Pagi ini Engkau memberikan kami keberanian yang baru, bahwa Engkau Allah kami yang dahsyat. Sebagai pahlawan perang kami tidak perlu takut, karena Engkau beserta dengan kami. Sebagai pahlawan perang, kami pasti mengalami kemenangan yang sejati. Tuhan, terima kasih, sebab Engkau berperang untuk kami dan kami hanya diam saja. Kami hanya taat mengikuti Engkau, patuh dan tunduk pada otoritas-Mu. Pagi yang indah ini Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh sahabat-sahabat pendengar Radio Cakrawala di mana saja berada. Teguhkan iman kami. Yakinkan kami untuk percaya bahwa Allah kami adalah pahlawan perang yang akan membela kami, yang akan menolong kami, yang akan menuntun hidup kami kemanapun kami melangkah. Hamba berdoa Tuhan berkati pribadi mereka masing-masing. Berkati suami, istri, bahkan anak-anak mereka. Tuhan, tolong setiap kami hidup dalam otoritas-Mu, mengalami pembelaan yang dari Allah, mengalami mujizat Allah, mengalami kuasa Allah. Tolong kami menjadi umat-umat Tuhan yang taat, yang percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bapa di surga, pagi yang indah ini kami mau melepaskan berkat untuk bangsa kami. Berkati Indonesia yang kami cintai. Berkati para pemimpin-pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para wakil-wakil rakyat yang duduk di pemerintahan pusat, bahkan sampai ke pelosok-pelosok daerah.
Tuhan, tolong para pemimpin kami menyelesaikan masalah-masalah negeri ini. Kami tetap berdoa untuk pemulihan bangsa ini dari pandemi COVID-19, dari keterpurukan ekonomi, dari stabilitas keamanan yang terganggu. Pulihkan bangsa ini dari bencana alam yang terjadi di beberapa daerah. Tuhan, kami mau percayakan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Sebab itu kami lepaskan berkat untuk Pulau Sumatera. Kami lepaskan berkat untuk Pulau Jawa. Kami lepaskan berkat untuk Pulau Kalimantan. Kami lepaskan berkat untuk Pulau Bali, Nusa Tenggara. Kami lepaskan berkat untuk Pulau Sulawesi. Kami lepaskan berkat untuk Maluku, untuk Papua Irian Jaya. Tuhan, berkati bangsa ini dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Sangir sampai Pulau Rote. Biarlah seluruh negeri ini mengalami lawatan, jamahan, bahkan mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami lepaskan berkat untuk balamu, untuk gerejamu, untuk gereja-gereja yang terbuka di negeri ini, memberkati bangsa ini, memberkati kota. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang beragama Islam, yang sedang menjalankan ibadah puasa. Tuhan juga tolong mereka masing-masing. Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan memberi mereka waktu yang baik untuk menjalankan ajaran agama mereka, untuk menjalankan ibadah mereka. Dan biarlah kami boleh hidup berdampingan, hidup dalam kerukunan, sebagai satu bangsa, satu tanah air, sebagai saudara sebangsa, setanah air. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa untuk sahabat-sahabat pendengar yang ada di gunung, di lembah, di desa dan di kota. Di mana saja siaran radio ini didengar, Tuhan memberkati mereka selalu. Terpujilah nama Tuhan, ini doa kami. Ini ucapan syukur kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang dahsyat, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi sahabat-sahabat pendengar Radio Cakrawala. Dimanapun saudara berada, Tuhan memberkatimu. Tetap andalkan Tuhan, tetap percaya Tuhan. Inilah saatnya engkau membuktikan bahwa engkau tidak sia-sia memanggil nama Tuhan. Inilah saatnya engkau membuktikan bahwa engkau tidak sia-sia percaya nama Tuhan. Tuhan berkati kita. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.